فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق، تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, ma ba'd. Pada pertemuan yang terakhir kita ambil, kita telah menjelaskan bahwasannya wudu bukanlah salah satu syarat daripada sahnya mandi janabah. Wudu bukanlah suatu syarat daripada apa? Sahnya mandi janabah. Baik dia wudu ataukah tidak, selama niatnya mandi janabah sah-sah saja dan tidak perlu wudu lagi. Kenapa demikian? Kata para ulama, karena mandi janabah itu raf'u al-hadas al-akbar, mengangkat hadas yang akbar. Jika yang akbar aja hilang, otomatis yang asghar juga hilang. Mafhum? Kecuali kalau dia ingin mandi janabah sesuai sunnah, ada wudu di dalamnya. Paham ya? Rinciannya kemarin sudah kita lewati. Nah, barakallahu fi, kita lihat berikutnya lanjutannya. Halaman yang ke 183 itu ya, bagian bawah itu ya. Iya kan? 183 bagian bawah itu. Atau halaman 181 bagian bawah itu. Qala al-mu'allif wasabahullah, idza akmala wudu'ahu qabla al-ghusl fa hal yu'idu ghusl qadamayhi ba'da al-ghusl? Sekarang pembahasannya apabila dia sudah menyempurnakan wuduknya sebelum mandi, apakah nanti mengulangi lagi mencuci kedua kakinya setelah mandi? Jadi sebelum mandi sudah menyempurnakan wuduknya, mandi setelah itu gitu loh. Nah setelah mandi itu perlu lagi ngulangi mencuci kedua kakinya enggak? Itu pembahasannya. Qala Ibnu Rajab rahimahullah fil Fath, walladzina qalu, dan orang-orang yang mengatakan yukmil wudu'ahu qabla al-ghusl, menyempurnakan wuduknya sebelum mandi, qalu, mereka mengatakan la yu'idu ghusl qadamaihi ba'dahu, tidak perlu mengulangi kembali mencuci kedua kaki setelahnya. Qalahu Ibrahim an-Nakhai wa Muslim ibn Yasar wa Hisham bin Urwah wa Abul Aswad yutimu yatim Urwah wa Nasr ali Ahmad wa min ashabina man qal, dan dari sahabat kami ada yang mengatakan, Hambaliyah ya, karena kembali ke Ibnu Rajab Hambali ya. Man qal, ada yang mengatakan yustahabbu atau yustahabbu i'adatu ghusl qadamaih, dianjurkan mengulangi. Kalau kembali ke orangnya yastahibbu, paham ya? Naam, atau yustahabbu i'adatu ghusl qadamaih, yaitu dianjurkan untuk mengulangi mencuci kedua kakinya idan taqala min makanih, kalau pindah dari tempatnya. Kalau dia enggak pindah, enggak perlu diulangi lagi. Tapi menurut sebagian Hanabilah, kalau dia pindah dari tempatnya, maka dianjurkan untuk mengulangi mencuci kedua kakinya, tathhiran lahuma wa tandhifan, untuk membersihkan keduanya dan mensucikan kembali. Sudah pahami? Ini kalau pindah. Wa hakaturmidzi fi kitabi dzalik an ahli ilm wa fihi nadhar. Tapi pendapat ini fihi nadhar. Pendapat yang kuat yang awal tadi itu enggak perlu diulangi. Enggak perlu diulangi. Nah, berikutnya idza tawaddaa qabla al-ghusl fala yu'idul wudu' ba'da al-ghusl. Masyaallah. Apabila sudah wudu sebelum mandi, maka enggak perlu mengulangi wudu lagi setelah mandi. Qala Nawawi rahimahullah fi Syarh Muslim, wa idza tawaddaa awwalan la ya'ti bihi thaniyan. Apabila di pertama kali dah wudu, sebelum mandi dah wudu, maka tidak perlu mendatangkan wudu lagi yang kedua kali. Paham? Naam. Faqad ittafaqa ulama, dan sungguh para ulama telah sepakat ala annahu la yustahab wudu'an wallahu alam, bahwasanya tidak dianjurkan dua kali wudu. Paham ya? Ini kalau pakai wudu, tadi aja kita lewati pertemuan sebelumnya kan, enggak wudu aja sah itu loh. Dan enggak perlu wudu. Jadi kalau dia di janabah mandi langsung, enggak perlu enggak wudu pun, itu sudah dianggap menghilangkan hadas akbar, sah. Dan enggak perlu wudu lagi kalau enggak batal setelahnya. Sudah pahami? Nah di sini jelaskan kalau sudah wudu sebelumnya otomatis enggak perlu lagi ngulangi wudu lagi. Berikutnya idza ahdatsa al-mughtasil fi asna'il ghusl. Nah sekarang di pertengahan mandinya batal itu loh. Udah wudu di pertengahan mandinya batal. Paham ya? Atau dia mandi janabah, di pertengahan mandi itu apa ya, buang angin misalkan, atau di pertengahan mandi buang air kecil misalkan. Bagaimana itu? Qala Nawawi ta'ala la ahdatsal mughtasil fi asna'i ghuslih
lam yu'assir dzalik fi ghuslih, masyaallah, bal yutimmuhu wa yujzih, masyaallah. Lihat ini. Ini faedah lah ya. Karena kita kan enggak terlepas dari ini kan, mandi kadang ketika mandi buang angin ya kan, ketika mandi buang air kecil, padahal belum selesai mandinya. Ini jawabannya. Berkata Imam Nawawi rahimahullah taala, kalau seandainya orang yang mandi itu batal, berhadas di pertengahan mandi, tidak mempengaruhi mandi tersebut, tidak mempengaruhi. Bahkan hendaknya dia menyempurnakan dan sah. Paham ya? Jadi enggak perlu, wah ini jangan batal, enggak perlu ulang dari awal, enggak perlu. Karena pada proses apa? As'il ghusl itu pada ketika dalam mandi berlangsung. Fa in arada shalah lazimul wudu. Ini alal qaul ya. Jika dia ingin salat maka harusnya wudu. Nassa ala hadza kulli asy-Syafi'i wal ashab wa la khilaf fihi 'indana. Wa haqala Ibnu Mundhir an Atha wa Umar bin Dinar wa Sufyan Tsauri wa ikhtara Ibnu Mundhir wa 'an al-Hasan al-Basri annahu yasta'nif al-ghusl. Daliluna anna al-hadatsa la yubtil al-ghusl ba'da faraghihi. Dalilnya kata menurut mereka, paham ya? Bahwasanya hadas itu tidak membatalkan apa? Tidak membatalkan mandi setelah selesainya. Fala yubtiluhu fi asnahi kal akl syurb. Adapun tadi syarat mengharuskan untuk wudu. Kalau mau sholat itu sudah kita lewati pembahasan sebelumnya. Kalau dia posisinya terhilangkan hadas akbar, otomatis yang asghar apa? Hilang, itu enggak perlu wudu lagi. Paham ya? Nah, enggak perlu wudu lagi kalau dia ingin sholat, pendapatnya kuat karena posisinya dia masih suci. Kecuali kalau batal setelah mandi selesai batal baru. Nah, tapi kalau posisi dia masih suci, enggak perlu wudu lagi. Nah, nanti kalau mengharuskan nanti kurang tepat. Wallahu alam. Berikut satu lagi, idza ightasala wa lam yatawadda fa hal yadkhul al-wudu fil ghusl? Nah, ini. Kita lihat secara global karena panjang ini kita sebutkan kesimpulannya nanti ya. Apabila dia mandi walam yatawadda dan dia enggak wudu, fa hal yadkhul wudu fil ghusl? Apakah sudah masuk wudu dalam mandi itu? Dia mandi tapi belum wudu, paham? Apakah wudu sudah masuk dalam mandi tersebut? Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Di sini ada kalam qala Ibnu Arabi, qala Al-Hafidz, qala Ibnu Rajab juga, qala Syekhul Islam juga. Nah, halaman 183 anak ambil kesimpulannya ya. Qultu, kata Syekh Zaid Al-Musabi asbahullah, was-sahih halaman 183 itu was-sahih, yang sahih annal wudu'a dakhilun fil ghusl, bahwasanya wudu itu sudah masuk dalam mandi. Wa annahu yakfi niyyah raf'il hadats akbar, cukup dia meniatkan menghilangkan, mengangkat hadas akbar. Berarti kesimpulannya bagaimana? Walaupun dia enggak wudu awal pun dia sudah apa? Terhilangkan dari hadas asghar. Jadi enggak perlu wudu lagi dan dianggap sah. Paham ya? Naam. Qala Ibnu Rajab wa madhhab Asy-Syafi'i annahu yartafi' hadatsa binniyati raf'il hadats akbar khassah. Berkata Ibnu Rajab wa madhhab Asy-Syafi'i bahwasanya sudah terangkat dua hadas, akbar dan asghar, dengan niat menghilangkan atau mengangkat hadas akbar secara khusus. Jangan keliru niatnya. Kalau niatnya mengangkat hadas asghar, enggak bisa. Karena cukup wudu kalau hadas asghar ya kan dihilangkannya. Tapi niatnya adalah apa? Dengan meniatkan terangkatnya hadas akbar, otomatis dua hadas sudah apa? Hilang. Wala yahtaj ila niyyati raf'il hadas asghar, dan enggak perlu lagi meniatkan untuk mengangkat hadas asghar. Intaha wa hadza ikhtiyar Ibnu Taimiyah kama taqaddam wa Ibnu Qayyim Asy-Syaukani wa Ibnu Utsaimin. Ini pendapat Syekhul Islam Taimiyah, Ibnu Qayyim, Ibnu Syaukani dan Ibnu Utsaimin. Kesimpulannya apa tadi? Wudu sudah masuk dalam mandi tadi walaupun dia belum wudu di ketika mandi. Sudah pahami? Nah, sehingga tidak perlu berwudu lagi. Kecuali setelah mandi selesai batal baru. Wallahu a'lam bissawab. Wassallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.